Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan diri, nama saya Kayla Tahira dengan NRP 2210032. Di sini saya akan menjelaskan apa itu simulasi sistem. Simulasi sistem merupakan suatu proses yang mempelajari bagaimana perubahan sistem yang memengaruhi sistem secara keseluruhan. Nah, adapun juga tujuan dari simulasi sistem yaitu untuk memahami, menganalisis, merancang, memprediksi dan mengoptimalkan sistem kerja tersebut gitu, yang mana berbentuk model matematis, simulasi konseptual ataupun model grafis. Lalu di dalam praktikum simulasi sistem ini kita belajar mengenai software Arena, yang dimana Arena itu merupakan software simulasi general purpose berbasis graphical user interface atau GUI yang dibuat oleh System Modeling Corporation yang kemudian diakuisisi oleh Rockwell Automation pada tahun 2000. Lalu di dalam simulasi sistem ini juga ada aktivitas diagram, yang dimana merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas berupa urutan menu atau proses yang terdapat dalam sistem tersebut. Lalu terdapat juga komponen aktivitas diagram, yang dimana ada status awal, aktivitas yang dilakukan dengan kata kerja, percabangan atau decision, penggabungan atau join, status akhir, dan juga swimlane. Terus di dalam simulasi sistem juga ada entity. Entity merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam sistem tidak terlalu sama, dan sebuah sistem entity itu terdapat atribut. Jadi atribut itu merupakan sifat atau hal-hal yang melekat pada entity untuk membantu berlangsungnya si simulasinya gitu. Jadi contohnya kayak kedatangan customer yang ingin kayak melakukan servis motor gitu. Terus juga di dalam simulasi sistem juga terdapat aktivitas, yang dimana segala kegiatan yang dilakukan dalam sistem baik langsung maupun tidak langsung oleh entity itu di dalam resource gitu. Nah, aktivitas pada pengolahan dalam sistemnya itu yaitu ada 3, yaitu proses terhadap entity, contohnya kayak pendaftaran, publikasi ataupun yang lain gitu. Terus yang kedua ada pergerakan entity dan juga resource seperti penggunaan elevator atau conveyor atau alat forklift itu. Dan yang terakhir itu ada penyetelan, perbaikan dan perawatan terhadap resource. Jadi seperti kayak perbaikan dan pengaturan pada si mesinnya gitu. Terus ada juga nih, resource merupakan sumber daya yang digunakan untuk memproses entity. Biasanya resource ini sekelompok dari beberapa individu yang membentuk server yang melayani atau membantu berjalannya aktivitas di dalam sebuah sistem. Contohnya itu kayak di dalam pom bensin, resource dari sistem ini tuh yaitu sih para pekerjaannya yang ada di dalam pom bensin itu. Terdapat juga kontrol atau aturan main juga disebut dengan SOP untuk bagaimana sebuah sistem bekerja dengan baik ataupun berlaku gitu. SOP itu merupakan sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan juga memudahkan suatu pekerjaan. Dengan adanya elemen kontrol ini, maka sebuah sistem dapat berjalan dengan ketentuan atau langkah-langkah tertentu sehingga dapat berjalan dengan baik gitu. Contohnya yaitu di dalam sistem itu penjadwalan atau tata cara untuk kedatangan nasabah, routing sequence, perencanaan produksi, jadwal kerja, ataupun yang lain itu. Variabel merupakan pengelompokan secara logis atau 2 atau lebih atribut dari objek yang diteliti. Adapun macam-macam variabel yaitu ada variabel status, keputusan, dan juga respon. Nah, lalu juga ada klasifikasi sistem menurut Christopher pada tahun 2004, yang dimana yang pertama itu tipe entity, yaitu terdapat discrete event system, continuous event system, dan combined event system, yang dimana ada model kontinu dan juga discrete. Yang kedua itu ada kondisi entity ketika sistem berakhir, yaitu terdiri dari terminating dan juga non-terminating. Lalu juga ada klasifikasi model, yang pertama itu berdasarkan struktur terdapat model ikonis dan juga simbolis. Yang kedua berdasarkan fungsi terdapat model deskriptif, model prediktif, dan juga model normatif. Yang ketiga berdasar acuan waktu, yaitu terdapat model statis dan juga dinamis. Dan berdasarkan tingkat ketidakpastian itu terdapat model stokastik atau probabilistik, deterministik, dan juga model yang tak pasti. Lalu juga ada teori antrean, merupakan studi matematika dari antrean atau kejadian garis tunggu, yang dimana dari pelanggan yang memerlukan layanan dari sistem yang ada. Ada 3 perilaku antrean. Yang pertama bulking. Bulking itu adalah orang yang langsung pergi ketika melihat panjangnya antrean, menolak untuk memasuki antrean atau memasuki sistem.
Nah, juga ada reneging, berperilaku pembatal keluar, meninggalkan antrean sebelum dilayani. Dan juga ada jockeying, adalah orang yang berpindah-pindah dari satu antrean ke antrean lain karena ingin dilayani lebih cepat gitu. Dan untuk terakhir ada pelayanan atau mekanisme pelayanan yang terdiri dari satu atau lebih pelayanan. Nah, terus ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan ini, yaitu tersedianya pelayanan, kapasitas pelayanan, lamanya pelayanan, dan komponen antrian. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan tentang simulasi sistem ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.